Mozaik Indonesia Pro 1 RRI ND. Senin sampai Minggu dari pukul 16.05 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hadir memberikan informasi untuk Anda dalam berbagai aspek kehidupan. Hari Senin, kami hadirkan informasi seputar UMKM. Hari Selasa, pengentasan kemiskinan dan stunting. Hari Rabu, penekanan inflasi. Hari Kamis, kami hadirkan Mozaik Indonesia Berjaringan Pro 1 se-Indonesia. Hari Jumat, peningkatan investasi. Hari Sabtu, ruang disabilitas. Dan hari Minggu, cinta produk dalam negeri. Dapatkan beragam inspirasi dan informasi dari narasumber-narasumber yang terpercaya di Mozaik Indonesia Pro 1 RRI ND. Untuk mensyukuri apa yang ada, atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Setiap detik yang kau jalani, oh sungguh sangat berarti. Jangan pernah kau sia-siakan, semangat yang masih terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. aku di sini untukmu. Walaupun tak selalu di laga yang sama, Segala pastikan menghampiri, badai pun tetap menghakimi. Namun sinarnya akan menjaga jelas arah kita. Kita bisa bila percaya mewujudkan mimpi kita
Selamat sore pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI ND. Saat ini kami temani Anda dalam program acara Mozaik Indonesia. Dan sudah kami siapkan pendengar topik untuk kami bincang bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan sore hari ini terkait dengan cita rasa lokal karya anak bangsa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negeri rempah yang kaya akan cita rasa dan juga khasiat. Di tengah arus modernisasi, masih banyak anak bangsa yang setia mengangkat kekayaan lokal sebagai kekuatan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah jahe merah, rempah lokal yang tak hanya memberi kehangatan, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai warisan rasa dan juga produk unggulan ekonomi kreatif. Dalam kesempatan ini, pendengar, kita akan mengulas lebih dalam bagaimana jahe merah dimanfaatkan, mulai dari inovasi produk hingga perannya dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Mari kita akan simak ya perbincangan kita sore hari ini bersama narasumber. Ada Bapak Venansius Weri, owner minuman herbal jahe merah. Saya sapa dulu, selamat sore Kak Vespa. Sore juga Ibu. Ya, salam sehat Bapak. Iya, salam sehat. Baik Pak Vespa ya, saya sapa ya. Oke, ini terkait dengan jahe merah cita rasa lokal karya anak bangsa ya. Ini bisa diceritakan awal mula memulai usaha ini, kemudian apa yang memotivasi Bapak untuk memulai usaha ini nih Pak, silakan. Iya, awal mulanya dari ibu sebenarnya. Karena kalau kita batu pilek, ibu selalu butuhkan jahe merah, rebus jahe merah itu. Atau kita pas kerja kebun capek-capek itu, ibu selalu buatkan jahe merah. Terus saya terpikirkan, kenapa tidak buatkan satu Ramuan produk untuk jahe merah ini. Terus saya bincang dengan istri, coba kita buatkan satu produk. Istri mula-mulanya ragu-ragu. Mana orang mau balik kalau kita buat produk, kita coba dulu. Atas bimbingan dengan UMKM Ekran, ya bisa, nanti kita dukung. Akhirnya bisa Ibu. Oke, berawal dari batuk pilek begitu ya. Memang batuk pilek di Desa Waturaka ya? Iya, sadar desa. Oke, ini banyak tanaman jahe begitu? Tanaman jahe ada juga, tapi lebih ke desa tetangga sini yang banyak tanam. Oke, ini sudah dimulai sejak kapan nih Bapak Vespa? Sudah 3 bulan Ibu. Oke, baru 3 bulan ya. Baru 3 bulan. Ya. Oke, dan ini yang mendorong Bapak memilih jahe merah ya sebagai bahan utama dalam usahanya seperti itu ya. Oke. Iya. Dan bagaimana menurut Bapak jahe merah ini bisa menjadi bagian dari pelestarian warisan Nusantara nih Bapak? Ini karena jahe merah Ibu, karena merupakan tanaman rempah yang kaya manfaat Ibu. Dalam pengobatan tradisional, juga jahe merah ini pedas, tapi banyak manfaatnya Ibu. Baik. Ya, manfaatnya apa saja nih Bapak? Manfaatnya yang paling banyak digunakan masyarakat ini batu pilek, menghangatkan badan, kan daerah mau ini dingin Ibu. Pas minum jahe merah. Baik, ya dingin-dingin minum jahe merah ya. Dingin. Baik, ini menjadi kebiasaan turun-temurun ya dalam menggunakan jahe merah. Oke, baik Bapak Vespa. Selain Anda kembangkan jahe merah, apakah ada olahan lain seperti itu? Olahan lain belum ada Ibu, karena saya fokus ke jahe merah. Ya. Oke, baik. Dari jahe merah tidak ada olahan lainnya selain minuman seperti itu ya, Pak Vespa?
Jahe merah itu sekarang saya lagi bikin jalan ini buat minuman. Kita olah dengan campuran dengan rempah-rempah yang lain, diseret, disatukan dalam ramuan itu. Ya, apa-apa nih bahannya untuk dicampur di dalam jahe merah ini? Sekarang saya serai, kayu manis, dengan ada ibu ini, cake, gula merah, semuanya tradisional ibu. Bahan-bahan Tidak ada tradisional campuran ya. kimia. Oke, bahan-bahan tradisional yang mudah didapat di sekitar Yang rumah mudah didapat. begitu ya. Oke, Iya. baik Pak Vespa, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita sore hari ini. Silakan pendengar program 1 bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan minuman herbal jahe merah, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0821 4451 1957 dan Anda juga bisa meninggalkan pesan teks dan juga pesan suara Anda di line WhatsApp di 0821 3878 8786. Baik Pak Vespa, apakah Anda juga bisa melakukan inovasi pada rasa atau kemasan untuk bisa menarik minat dari konsumen sejauh ini seperti apa? Banyak saya nih sebuah kemasan semua dari Ekram yang dukung ibu. Oke. Baik, ini kemasan dalam bentuk botol atau saset atau seperti apa nih Bapak Vespa? Sekarang saya masih buat dalam saset. Saset ya? Ya. Sudah ada labelnya? Ya sudah ada. Sudah ada. Dan ini dipasarkan kemana saja? Untuk sementara ini tetap banyak pemisahan ibu. Ya. Desa-desa tetangga, tujuannya saya antar ke Ekram. Bapak Vespa? Iya ya ibu. Ya, suaranya kurang jelas. Oke, permintaannya banyak konsumen dari sekitar ya, yang ada di wilayah Bapak atau sudah ada yang keluar daerah nih Bapak? Untuk sementara ibu daerah juga banyak pemisahan. Dari juga Enda juga sekarang. Apakah sudah sampai keluar daerah? NTT begitu Belum. atau? Belum ya? Oke. Baik. Dan sejauh ini bagaimana keterlibatan petani lokal dalam produksi jahe merah ini, Pak Vespa? Keterlibatan karena jahe ini ada desa tetangga selalu antarkan jahe. Dan keterlibatan Ya, Pak Vespa? iya ibu. Oke, baik, keterlibatannya secara bersama-sama petani lokal begitu ya? Iya. Oke, baik Pak Vespa, kita ke lagu dulu ya, sambil kita nantikan partisipasi dari pendengar kita yang mau bergabung dan berinteraksi ya bersama kita di sore hari ini. Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua. Senang
kisah pelangi yang mewarnai langit sore ini, menghapus awan yang kelam yang menutupi langit penuh bintang. Dan ku berharap ada di sana. Jangan kau khawatir sahabatku, langit tak selamanya kelabu. Bila sang mentari telah bersinar, esok kita kan berlayar lagi. Ayo langkah terbelenggu yang seakan tak lepas dari jalanmu, mengurung semua ruangmu, dan hanya kecewa jadi pijakan. Kini ku kan ada di sampingmu. Jangan kau khawatir sahabatku, langit tak selamanya kelabu. Bila sang mentari telah bersinar, esok kita kan berlayar lagi. Saat semua tak terbendung lagi, berteriaklah sekuat jiwamu. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur (SOP), memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur, bisa jadi ini akan meningkatkan pendapatan dan omset Anda.
Anda masih bersama Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih temani Anda dalam program acara Mozaik Indonesia dengan topik yang kami siapkan, cita rasa lokal karya anak bangsa ya. Cita rasa lokal ini merupakan salah satu rempah-rempah yang cukup terkenal di Indonesia dan juga yang kita perbincangkan sore hari ini terkait dengan cita rasa jahe merah pendengar. Dan masih bersama owner minuman herbal jahe merah ada Bapak Venansius Weri. Pak Vespa. Ya Ibu, sore. Ya, baik Pak Vespa, untuk proses pembuatan minuman jahe merah ini apa saja nih yang perlu dipersiapkan, kemudian untuk prosesnya seperti apa nih? Silakan nih Bapak bisa diceritakan. Prosesnya kita siapkan jahe merah, terus kita kupas. Bahan-bahan jahe merah, serai, kayu manis, cengkeh, semua bahannya kita siapkan. Terus jahe merahnya kita kupas, kita blender, terus kita peras airnya. Kita campurkan dengan bahan-bahan tadi itu, terus gula merah, kita rebus sampai dia jadi bubuk, Ibu, kering jadi bubuk, itu baru kita blender masukkan ke kemasan. Oke, ini dijemur ya untuk bisa menjadi bubuk begitu ya Pak Vespa ya? Tidak jamur Ibu, Oh ya, langsung bubuk begitu. langsung Kering. kita rebus air itu sampai kering betul-betul. Oke, baik. Nah, saat ini dari kemasan yang sudah jadi bubuk ini dijual dengan harga berapa nih Bapak? Yang 100 gram itu kita jual 21.000. 21.000 ya? Iya. Memang jenisnya cuma 1 kilogram atau seperti apa, ada lainnya? Itu bagaimana Ibu maksudnya? Masih netonya 1 kilogram begitu ya ukurannya ya? Nah, Atau ada ukuran 1 lain? kilo itu. Mm-mm. 1 kilo kan Ibu itu sebenarnya, maksud saya itu sudah proses, termasuk dalam kemasan untuk proses itu 100 gram Ibu dengan harga 21.000. Oke, 100 gram dengan harga 21.000 ya? Iya. Oke, baik. Apakah ada kendala yang dijumpai pada saat melakukan proses pembuatan minuman jahe merah ini, Pak Vespa? Untuk kendalanya kadang jahe merah ini per musim Ibu. Untuk simpannya pun susah. Baik. Kadang kita pakai untuk simpan, kita langsung masuk ke kulkas itu, tapi untuk sementara nih Ibu, saya juga ada tanam sedikit jahe merah. Kalau permintaan dari tetangga belum ada, saya langsung ambil panen di kebun sendiri. Baik. Apakah tidak ada kendala dengan pemasarannya atau seperti apa? Untuk sementara sekarang belum ada kendala Ibu. Dan permintaan dari desa tetangga juga banyak. Baik. Baik, Pak Vespa, strategi apa yang Anda gunakan untuk bisa memperkenalkan produk Anda ke pasar yang lebih luas nih, Bapak? Untuk strategi, saya promosi melalui media sosial itu. Seperti TikTok, apa itu, Facebook, dan bekerja sama dengan UMKM Ikraf Entertain, Ibu. Oke, sejauh ini sudah ada kolaborasi dengan beberapa komunitas begitu, ekonomi kreatif begitu ya, Bapak? Iya, Ibu. Oke, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap dukungan dari pemerintah atau komunitas yang ada di wilayah Bapak dalam mengembangkan usaha berbasis rempah lokal ini, Bapak? Untuk pertamanya, akses permodalan dan pembiayaan yang mudah, dan standarisasi dan sertifikasi, atau pembinaan dan butuh pelatihan teknis, akses pasar dan promosi. Oke.
Apakah sejauh ini sudah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh komunitas setempat? Sebelumnya kami ada ikut pelatihan dengan TikTok Jalin Nusantara itu, itu produk saya ini. Ya. Sudah ada pelatihan begitu ya, Bapak. Oke. Iya, iya. Dan sejauh ini apa yang dirasakan oleh para konsumen? Mungkin ada cerita atau testimoni dari konsumen setelah mereka mengkonsumsi minuman jahe merah ini. Seperti apa ini, Bapak? Responnya sangat bagus, Ibu. Dan permintaan sebelum keluar daerah itu permintaan di desa tetangga cukup banyak, Ibu. Saya sampai saya minta ibu-ibu Membantu. tetangga itu bergabung ke saya untuk buat produk ini, Ibu. Baik. Jadi selama ini cuma Ibu sama Bapak sendiri yang mengerjakan seperti itu jika ada permintaan? Sebelumnya saya dengan istri, tapi sekarang ada 6 orang ibu yang sudah bergabung saya. Mama desa tetangga yang saya udah bergabung saya. Oke, sudah 6 orang ya yang membantu Bapak Iya, 6 ya. orang. Oke, ini memang dikerjakan di rumah dengan bahan-bahan lokal atau sudah punya usaha sendiri nih Bapak? Masih di rumah atau sudah dikerjakan dengan bergabung dengan komunitas lain begitu? Untuk sementara itu masih di rumah. Tapi memang sudah ada tadi yang saya bilang dengan ibu-ibu itu sudah bergabung dengan saya, tapi masih di rumah saya itu. Oke. Baik, Bapak Vespa, apa yang menjadi pesan Anda untuk generasi muda terkait dengan pentingnya mencintai dan juga memanfaatkan kekayaan rempah lokal seperti jahe merah? Pesan saya untuk generasi muda ini adalah kalian adalah pewaris dari rempah-rempah yang melegenda, yang dari dulu menarik bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Karena jahe merah, kunyit, jahe, seperti rempah-rempah itu semua bukan hanya komunitas, tapi juga bagian dari identitas dan kearifan lokal. Kita pelajari sejarah ibu, manfaatnya dan dari nenek moyang yang telah menggunakan selama berabad-abad. Dengan mengenal ramuan seperti jahe merah, kalian akan tumbuh rasa cinta dan bangga akan bangsa tanah air kita ini. Oke, baik. Untuk jangka panjangnya sendiri, Bapak Vespa, apa yang menjadi rencana Anda dalam mengembangkan usaha minuman jahe merah ini ke depan? Untuk kedepannya Ibu, ya saya masih kendala di mesin. Untuk produksi ini kita butuh mesin yang besar dengan rumah produksi sendiri. Untuk kendala karena modal masih sedikit Ibu, itu kendalanya di situ Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Vespa untuk waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Sama-sama Ibu. Sukses terus untuk usahanya Bapak. Amin, amin. Baik Bapak, terima kasih. Selamat sore. Sore Ibu, sama-sama. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan Bapak Venansius Suri dalam membangun sebuah usaha yang baru bergerak selama 3 bulan dalam usaha minuman jahe merah. Dan dari jahe merah, pendengar, kita belajar bahwa warisan rasa bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi juga peluang masa depan. Dengan inovasi dan juga semangat cinta tanah air, rempah lokal seperti jahe merah dapat menjadi bagian penting dari gerakan ekonomi kreatif anak bangsa. Mari terus kita dukung produk lokal dan wirausaha yang mencintai budayanya. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Mozaik Indonesia untuk edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman
yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Jauhkanku dari sedih itu, aku merindu padamu. Jauhkanku dari gelap itu, aku kembali
padamu. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.